Jadi ini sampai sekarang masih bagus digunakan nih Pak. Macam-macam orang kasih jabatan. Tapi coba orang miskin kentut sedang makan. Maaf Pak, terkentut akhirnya gara-gara jabatan, gara-gara uang kita pilih yang lain. Kita berharap solat menenangkan jiwa. Tidak mungkin Pak. Selagi kita mencari duit dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, jangan harap zikir bisa menenangkan jiwa. Kami itu bukan apa-apa Ustaz, masalah kami di bawah sistem. Itu tuh yang kena takut hilang ini, takut hilang ini. Zikir juga dibawa juga, umroh tiap bulan tidak juga tenang. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika dakwah Islam ini tidak bisa lagi dilumpuhkan oleh masyarakat Quraisy dengan cara kekerasan, dicoba dengan cara kekerasan, makin kuat iman orang Islam ini. Karena kata Rasulullah Pak, yang kutakutkan pada umatku ini bukanlah penderitaan, tapi yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan. Jadi kalau umat Islam ini menderita, dia tambah kuat deh Pak. Tapi kalau dunia dibentangkan, disitulah dia melemah. Akhirnya orang Quraisy memilih jalan lain, dan jalan itu sampai sekarang masih cukup bagus untuk digunakan Pak. Didatangi mereka lah paman Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib kasih tahu sama Muhammad, berhenti dia mendakwahkan Islam ini. Dia mau jadi raja, kami sudah sepakat untuk mengangkatnya jadi raja Arab tanpa lawan Pak. Jadi ini sampai sekarang masih bagus digunakan nih Pak. Macam-macam orang kasih jabatan. Jadi raja Bu, tanpa lawan. Coba lah Pak, siapa yang tidak tertarik ini seharusnya Pak. Tidak usah jadi raja lagi, jadi RW aja berebut orang Pak. Padahal gaji sekali 3 bulan tuh Bu, tidaklah besar padahal. Itu aja di masjid 2 kubu itu tidak bersalam lagi itu Pak. Yang dukung Pak RW ini, Pak RW ini. Padahal gaji sekali 3 bulan tuh Pak. Jadi tidak usah kita kaji jadi raja lagi Pak. Jadi yang kecil-kecil aja berebut orang. Dan setiap orang baik, siapapun orang baik, kalau sudah kena jabatan, orang baik bisa berubah menjadi jahat. Kalau kita ingat Pak, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, angkat aku jadi gubernur Yaman." Jawaban Rasulullah apa Pak? Tidak, kau lemah. Padahal kita tahu Abu Dzar Al-Ghifari itu paling terkenal zuhudnya Pak. Tapi Rasulullah mengangkat orang bukan berdasarkan kesolehan aja Pak. Ini pantas atau tidak. Abu Dzar aja yang terkenal zuhud tidak diterima oleh Rasulullah untuk menduduki jabatan gubernur. Nah, kelebihan Rasulullah itu itulah Bapak Ibu, meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Jangan beri jabatan kepada orang yang meminta, kata Rasulullah. Tapi apabila kita mampu, memang hobi kita Pak mengurus orang, memang enggak pun jadi suka ngurus-ngurusin orang yang tidak meminta seperti itu. Kalaupun dia meminta, maka pilihlah dia. Jadi boleh mempromosikan diri kalau memang mampu. Dibujuk dengan jabatan ini, Rasulullah menolaknya. Ini besar nih Pak, jadi raja Arab ditolak. Kenapa saya katakan orang baik bisa berubah jadi jahat dengan jabatan? Mungkin kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 246 Pak. Di sini saya bacakan artinya saja, 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, nabinya ini namanya Samuel. Samuel itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah mendengar pintaku. Sebab udah lama tidak lahir anak laki-laki Pak. Lahirlah Nabi Samuel ini. Jadi sangat dihormati oleh Bani Israel, dan termasuk nabi yang tidak dilawan oleh Bani Israel. Jadi mereka datang kepada nabinya,
wahai Nabi, angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, nanti sudah diwajibkan perang atas kalian, sudah diangkat raja, kalian tidak juga mau berperang. Kami, mana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah mengetahui orang-orang zalim. Jadi dia minta kepada nabinya, angkatlah raja untuk kami. Allah mengabulkannya Bapak Ibu. Kata Allah, wahai Samuel, ukur yang sama tingginya dengan tongkatmu, maka dia jadi raja Bani Israel. Jadi kalau Allah mengadakan pemilihan umum Pak, murah ongkosnya Pak, cuma ukur tongkat langsung terpilih Pak. Sikit biayanya tuh Bu, apalah payahnya Pak, tidak ada ngeluar biaya tuh Pak, cuma ukur sama tongkat Nabi Samuel sama tinggi jadi. Tapi ini bukan asal-asalan Allah Bu. Di antara sebanyak itu Bani Israel, rupanya yang sama persis tingginya dengan tongkat Nabi Samuel hanya Tolut. Cuman Tolut Pak. Tapi apakah Allah sembarangan memilih Tolut? Tidak Pak. Tolut ini Bu, dia memiliki kecerdasan dan fisik yang sangat kuat. Jadi itu cara Allah memilih pemimpin ya Bu ya. Cerdas, fisik kuat, tapi miskin Pak. Nah, jadi Tolut ini petani, dia miskin. Begitu Tolut terpilih, ternyata benar kata Nabi Samuel ini. Apa kata orang Bani Israel? Macam tidak ada aja di antara kami sebanyak ini, kami yang kaya. Masa orang macam dia terpilih? Jadi kembali ini Bu yang tidak terima dia. Kenapa orang miskin? Maka Pak, kalau Bapak mau maju jadi dewan, kau tidak berduit, tidak usah lah Pak. Diam-diam lah Bapak. Memang tidak bisa dipungkiri kekuatan harta itu, tidak bisa dipungkiri Pak. Kalau tidak mungkin dikatakan Rasulullah Bu, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kita ini harus berharta Pak. Kok tidak dijengkal orang lah Pak. Misalnya ustadz-ustadz ini tidak berharta Bu, dari ceramah inilah dia dapat duit Bu. Itu gampang dibayar tuh Pak. Pokoknya Ustadz ini pokok sekian tuh Ustadz. Itu hal yang paling instan tuh Pak untuk dapat duit, lumayan besar ya tuh Pak. Jadi makanya kadang kami ini Bu, macam-macam juga penyakit kami ini jadinya. Ustadz, Jumat tanggal 20 Ba'da Isya bisa ngisi masjid kami Ustadz? Sebentar Pak, saya tengok dulu. Bisa Pak. Cuman tuh Ustadz, kami tidak bisa ngasih amplop banyak. Tidak usah itu Bapak pikirkan Pak, kami tidak ada mikir itu. Maka macam baik betul tuh Pak. Sejam sudah itu nelfon lah orang Pak, Ustadz bisa di kampung kami Jumat tanggal 20 Ba'da Isya? Minta maaf saya Pak, di waktu yang sama sudah ada pula. Itulah Ustadz, mendadak lah pengurus suruh teleponnya. Kata pengurus itu, kalau Ustadz bisa ada sekian juta nih untuk saat. Dia jam berapa tadi tuh Pak? Bisa berubah tuh Pak. Itulah dahsyatnya duit tuh Pak ya. Jadi jangan orang Islam sampai membenci uang, tapi raihlah dengan jalan yang diridhoi Allah, sehingga kita tidak lagi menjadikan itu sebagai mata pencarian Pak. Kalau udah jadi mata pencarian tidak ada Pak. Siapa yang besar itu yang dipenuhi. Asal siapa yang bayar, udah pilihlah itu. Buat alasan yang agak masuk akal sedikit Pak kan. Dengan alasan-alasan yang dibalut dengan kebaikan. Memang ngeri godaan uang nih Pak. Susah kita. Kadang Bu ya, yang jual-jual sapi itu kadang mengeluh juga. Panitia kurban ini bentuk soleh-soleh Ustaz. Cari sapi, fee-nya ditanya dulu Ustaz. Kalau tidak ada fee, pindah di tempat lain. Kalau wajar tidak apa loh Ustaz, ini banyak pula. Itu disuruhlah saya berbohong, nanti kalau nelfon pengurus bilang segini harganya. Jadi Ustaz, tanda panitia kurban yang makan fee itu Ustaz tidak mau pindah, dia beli sapi. Padahal ada sapi tempat lain yang bagus, harga sama, tidak mau dia, berarti itu positif, ada fee-nya itu Ustaz. Itu rupanya tandanya Pak, tidak mau pindah beli sapi tempat lain, padahal ada yang bagus. Jadi orang Bu, kalau soal duit nih Bu, mau duit masjid tidak ada Pak, dihantam orang juga sekarang nih Pak. Zikir kadang-kadang terpejam-pejam mata Bu, kota infak lewat juga, ada ndak?
Makanya betul kata Rasulullah itu Pak ya, jangan nilai orang baik karena dia rajin sholat. Bergaullah dengannya baru kalian akan tahu dia baik atau tidak. Jadi sholat belum bisa menjadi acuan orang itu baik atau tidak. Nah kemudian Bapak Ibu, karena Tolut ini miskin Pak, protes orang Bani Israel, kami tidak mau nerima dia miskin, sementara kami banyak punya harta. Karena tidak bisa dipungkiri orang berharta ini ngomong Pak lebih didengar lagi Pak. Kalau orang kaya ngomong, Bu, masjid ini kita buatlah macam ini ya Pak pengurus ya, diam aja lah Pak, selesai sama dia. Telunjuknya betuah Bu, tunjuk orang kaya itu betuah Pak. Tapi coba orang miskin ngomong, Pak mau masjid, banyak lah cerita kau mau pakai AC, kipas angin, masuk angin kok, oke lah AC. Memang kurang Pak didengar orang, itu fakta, nggak bisa dibantah itu Pak. Orang miskin itu lebih kurang didengar omongannya walaupun benar. Coba lah Pak, misalnya sedang makan nih Bu ya, tekentut orang kaya, itu saya jamin tidak ada yang komplain Pak. Maaf Pak Bapak, tekentut saya Pak. Oh ya tidak apa-apa Pak Haji, bagus kentut tuh Pak Haji. Orang aja di rumah sakit habis operasi nunggu kentut tuh baru boleh makan minum. Lagi pula kentut Pak Haji ini lah busuk Pak Haji, dia tergantung makanan nih Pak Haji, padahal tidak tanggung pahitnya Pak. Tapi coba orang miskin kentut sedang makan, maaf Pak, terkentut kau tidak ada, tidak berpikir kau, akhlak kau itu buruk. Nah itulah Pak. Jadi di sini kita diuji Pak ya, untuk tidak menganggap remeh orang dari keadaannya. Jangan pernah remeh orang dari keadaannya. Kemudian Bapak Ibu, mau tidak mau Bani Israel akhirnya menerima Tolut sebagai rajanya, terpaksa. Coba aja lihat Bu ya, kekuatan uang tuh Bu, orang kena bansos Pak, langsung berbeda pilihan Pak, ngeri Bu. Dia gini Pak ya, kami ini kadang-kadang ngaji ibu-ibu nih Bu, dalam sebulan tuh 2 kali masuk, Rabu Ganjil 1, 3. Pas Rabu Ganjil yang pertama datanglah caleg dari partai apa gitu Pak, Pak Ustadz minta bantu sebentar waktu, kata ibu ketua nih. Oh ya enggak apa-apa Bu, silakan aja. Saya suka Bu kalau ada masuk caleg tuh, nanti ceramah saya tinggal 10 menit lagi, amplop segitu juga Pak. Jadi ayo udahlah biarlah. Ibu-ibu saya insya Allah tahun depan maju, kata Bapak caleg ini dari partai ini. Dan saya tahu ibu-ibu datang ke sini berkumpul selain mendengarkan pengajian, saya juga minta waktu ibu-ibu, dan saya ke sini tentu membawa oleh-oleh buat ibu-ibu. Saya ada membawa 5 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak, 1 papan telur, dan 1 indomie, 1 kardus. Sudihkah ibu-ibu memilih saya? Sudi Pak. Iya bapaknya aja lah kita pilih. Kan nampak dari di depan saya tuh ibu-ibu tuh berbisik-bisik Pak. Bapaknya aja lah banyak. Kasih. Dah dikasih Bu. Ibu-ibu memilih saya. Iya Pak, kami milih Bapak. Ajarkan kami cara coblosnya. Minggu ketiga, Rabu minggu ketiga, saya kan ngisi lagi Bu, datang dari partai lain lagi Pak. Di situ ketawa saya nengok ibu-ibu nih Bu, azab di PHP yang anggota dewan tuh Pak. Dan yang dari partai lain tuh ibu-ibu, saya akan maju tahun depan insya Allah. Jadi ibu-ibu udah ada seragamnya ibu-ibu? Belum Pak, nanti akan saya buatkan seragam. Dan ibu-ibu lihat yang di luar tadi itu sembako, itu semua nanti dibagikan ke ibu-ibu. Ditambah maaf ibu-ibu, nih saya bukan milih ibu-ibu dengan uang, ada sedikit amplop buat ibu 200. Oh, langsung ibu-ibu itu kan nampak sama saya, ibu ini aja lah banyak lagi pada kemarin. Yang kemarin beras ini, saya udah tahan dari depan, begitu mudahnya berpaling gitu ya Pak ya. Datanglah ibu-ibu yang baik, enggak boleh kayak gitu Kak, kita udah kemana? Alah menyunih banyak. Saya diam di depan tuh. Nah, itu dahsyatnya Pak, uang itu bisa mengubah orang. Jadi kalau kita dianggap remeh ketika kita tidak ada, terima itu dengan lapang dada. Memang itulah harusnya Pak.
Kalau kita tidak ada, omongan kita tidak didengar orang, itu yang harus kita tahu, Pak. Di keluarga tidak dihargai, udah selesai itu, Pak. Terima aja keadaan itu, janganlah kita bantah. Banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyak berdoa. Apalagi udah pensiun, pemasukan kurang, agak lambat dibikinkan air, Pak. Jangan Bapak marah, sadar diri aja lah, Pak. Awak tidak menghasilkan lagi ini, merajuk-merajuk, Pak. Azab Bapak nanti. Ini udahlah, tidak punya penghasilan lagi dari anak, banyaklah merajuk ya, Pak. Terlambat ibu ngambil nasi, Pak. Datang ibu aja di papa makan, Pak. Udah usah, tidak payah, tidak usah macam-macam itu, Pak. Tertinggal Bapak nanti, Pak. Susah. Jadi saya ingin kita menerima kenyataan. Menerima kenyataan, Pak. Kita direndahkan orang, diremehkan orang. Memang seperti itulah keadaannya. Setelah itu, Bu, begitu Raja Tolut diangkat, ingat tadi, Pak, yang mengangkat Tolut ini Allah melalui Nabi Samuel. Berarti Allah tidak salah pilih nih, Pak. Ini orang bagus. Dipimpinlah oleh Tolut pasukan untuk melawan Jalut. 7.000 pasukan ikut dengan sukarela dan terpaksa. Termasuklah di dalam pasukan itu Nabi Daud alaihissalam, yang beranjak remaja, beranjak dewasa. Begitu sampai di sungai, akan diuji Allah, Pak. Di kelanjutan surah Al-Baqarah ini ada sungai. Kata Tolut, siapa yang hanya menciduk-ciduk tangan, mencuci-cuci kaki, berarti dia ikut bersamaku berperang melawan Jalut. Tapi kalau meminum airnya, berarti kalian tertinggal. Kalian tidaklah pasukanku, kalian tidak berperang melawan Jalut karena kalian lemah. 7.000 yang pergi, 6.700 yang minum, Pak. Nah, bayangkan sama Bapak tuh, kalau rajanya miskin tidak bisa mengendalikan, Pak. Tinggal 300 orang lagi. Jadi kurang bisa dia untuk kuat. Kalau kita tidak berduit itu, Bu, kurang bisa kuat. Jadi kalau berduit itu bertambah bobotnya. Tapi orang yang kuat ketika dia dihasut dengan uang tidak bisa dijengkal, dia akan mulia baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada donatur besar di Pekanbaru nih, Bu. Dia banyak membantu pembangunan masjid. Jadi anak donatur ini jatuh cinta lah sama imam masjid tuh, Pak. Imamnya ganteng, Pak. Donatur tuh tidak terima, Pak. Dikasih taunya ke ketua masjid, berhentikan imam kita. Kalau tidak, saya tidak mau nyumbang lagi di sini. Tapi ketua masjidnya hebat, Pak. Minta maaf, Pak Haji, imam kita tidak salah. Anak Pak Haji jatuh cinta itu bukanlah sesuatu yang salah. Yang dicintainya orang baik. Kalau Pak Haji nak nyumbang lagi di masjid ini, kami sedih. Tapi kalau memberhentikan imam, maaf Pak Haji, kami tidak bisa. Itu hebatnya ketua masjid. Akhirnya donatur itu, tahu Ibu, dibangunnya masjid tidak jauh dari masjid itu. Itulah keras hatinya, Pak. Kalau melawan dia, 3 yang tidak boleh dilawan, Bu, ya, secara duniawi itu. Penguasa, orang kaya, orang gila satu. Itu risiko sama tuh, Pak. Kalau dapat orang-orang yang ego, penguasa yang ego, jangan coba dilawan. Habis dibuatnya. Orang kaya yang ego jangan dilawan. Dia bisa menggunakan uangnya untuk mencelakakan kita. Itu orang gila satu. Sama risikonya tuh, Pak. Dibangunnya masjid tidak jauh dari masjid itu, Bu. Saya jadi korban ketika menjadi imam, Pak. Pas saya ceramah, pas Isya itu disuruh saya imam. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi. Bertukar ayat kami itu, Bu. Dia terdiam, saya terdiam. Akhirnya ganti ayat. Setelah selesai sholat, saya kasih tahulah sama pengurus masjid, Pak, kasih tahu juga sama masjid sebelah, kalau azan iqamah kita pakai yang luar. Kalau udah jadi pas kita imam itu yang dalam aja pakai, jadi tidak saling ganggu sama masjid sebelah. Terganggu saya tadi. Kata pengurus masjid, lumayan tuh Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz kejadiannya enggak? Imam sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita. Berapa dekatnya itu, Pak. Jadi ini ego, Pak, ya. Itu susah ya, Pak.
Dia didengar orang, tapi butuh orang yang independen, tidak bisa diatur. Jangan sampai mudah diatur dengan orang-orang yang beruang. Karena banyak sekarang di Pekanbaru ini Pak, banyak dia nyumbang di masjid macam dia punya masjid tuh jadinya Pak. Itu yang susah tuh. Dia ngatur semua Pak. Sampai ada jamaah, Pak Haji hitunglah balik Pak Haji berapa Pak Haji nyumbang di masjid ni kira-kira. Kami balik kan lagi tak tahan macam ini. Ada yang ngantar mimbar ke rumahnya, ada yang atap ngasih, tak tahan orang Pak. Banyak dia nyumbang, dia lah jadi penguasanya gitu Bu ya. Dia tak pengurus tapi dia lebih kuasa lah dari pengurus masjid lagi kadang Pak. Saya berani nyampaikan di sini karena di sini nak macam itu Pak. Nah, makanya saya sampaikan. Nah kemudian Bapak Ibu, tinggal 300 orang diajaklah berperang melawan Jalut. Nah waktu berperang melawan Jalut itu rata-rata pasukan takut Pak berhadapan dengan tentara Jalut ini. Sehingga Tolut mengeluarkan sayembara Bapak Ibu. Siapa yang bisa membunuh Jalut akan aku nikahkan dengan anak perempuanku. Disitulah maju Nabi Daud. Nabi Daud maju bukan karena ingin menikahi putri Tolut. Memang dia berani melawannya, cuma dia sendiri yang berani Pak. Apakah Nabi Daud menggunakan tangan kosong melawan Jalut? Tidak mungkin. Azab Nabi Daud, karena Jalut itu sangat kuat dan perkasa Pak. Cara Nabi Daud dengan memakai manjanik, ketapel dulu. Manjanik itu beda sama ketapel biasa. Manjanik itu batu kena batu mau pecah batu terbuat. Nah itulah kekuatan manjanik tuh. 3 buah batu mengenai Tolut, topeng besinya pecah, kepalanya retak langsung Pak. Itulah kekuatan Nabi Daud melempar manjanik itu. Setelah itu tewas Jalut, semua orang terpukau dengan Nabi Daud. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Popularitas Nabi Daud melejit Pak, tinggi. Akhirnya dinikahkan dengan putri Tolut. Tambah tinggi popularitas Nabi Daud. Di mana-mana Nabi Daud jadi obrolan orang. Bayangkan sama Bapak Ibu, Tolut yang tadinya baik diangkat oleh Allah melalui tangan Nabi Samuel, akhirnya benci dengan Nabi Daud. Itu ngerinya jabatan tuh Pak. Allah yang mengangkat nih Bu, bisa dia benci kepada Nabi Daud. Itu yang saya bilang, jangan heran Ibu kalau dulu Pak Jokowi itu baik berubah jadi jahat, jangan heran. Siapapun nih Pak, Pak Prabowo baik jadi jahat, nah, udah sejarah berulang Pak. Atau Pak Anies baik besok jadi jahat, jangan pula kita heran, karena itu sejarah yang berulang. Tolut yang baik Pak benci sama Nabi Daud. Akhirnya apa rencananya? Membunuh Nabi Daud. Itu Allah yang angkat tuh Pak. Bagaimana cara Tolut membunuh Nabi Daud? Asal ada pemberontakan dikirimnya 10 orang. Nabi Daud pemimpinnya. Maksudnya apa Pak? Supaya Nabi Daud mati Pak. Tapi Nabi Daud dikasih Allah kekuatan yang ngeri Pak. Jadi tidak bisa dikalahkan Bu, menang terus. Akhirnya Tolut terang-terangan ingin membunuh Nabi Daud. Istri Nabi Daud menyuruh, "Bang, pergi jauh dari sini. Bapak aku benci betul nengok abang. Dia ingin membunuh abang." Maka dalam politik Pak tidak ada Pak, anak menantu pun dikipas. Tidak ada cerita Pak, bisa jadi dikipas dinaikkan, bisa jadi dihancurkan. Diburunya lah Nabi Daud. Nabi Daud melarikan diri, naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit itu dia bersembunyi. Nampak dia mertuanya jalan di bawah mencari dia. Capek tertidur. Turunlah Nabi Daud dari atas bukit. Ditusukkannya lah panah di hadapan muka Tolut. Terkejut Tolut terbangun. Kata Nabi Daud, "Kalau aku ingin mengambil kekuasaanmu ayah, amat mudah bagiku saat ini menyingkirkan dirimu." Disitulah Tolut bertobat Pak, dan akhirnya mundur dari kerajaan, menyerahkan kepada Daud. Jadi karena jabatan ini Bapak Ibu, orang baik bisa berubah menjadi jahat. Kena lagi ke Nabi Daud Bu. Nabi Daud punya 2 orang anak. Yang besar namanya Absalom, yang kecil namanya Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman ini udah nampak cerdasnya dari kecil tuh Pak. Makanya seringlah dibawa-bawa Nabi Daud. Umur 13 tahun sudah didengarkan pendapatnya di pengadilan. Jadi kecerdasan itu Pak, itu murni pemberian Allah Pak. Makanya ada anak Bu, makan vitamin banyak, pakai omega 3, madu, udah lisui bodoh lagi Pak. Tapi ada orang Pak, susu dodotnya air teh manis, makan pakai sambal lado tanah, tapi cerdas Pak. Nah, itu memang pemberian Allah tuh Bu. Jadi pemberian Allah ini ada dipluskan dengan cara diusahakan, ada yang memang sudah dikasih Allah kecerdasan. Nah, Nabi Sulaiman ini dikasih Allah talent cerdas Pak. Dia itu Bu, kalau di pengadilan itu sangat didengarkan pendapatnya, dan orang puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ada 2 orang ibu-ibu berebut anak bayi. Yang kata ibu yang satu, ini bayi saya, kata ibu satu lagi, ini bayi saya. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta pisau. Ambil pisau. Untuk apa Raja? Kita bagi 2 bayi ini. Jadi ibu dapat separuh, ibu dapat separuh. Bagaimana? Kata ibu yang satu, kalau memang ini adil menurutmu silahkan saja. Bagaimana menurut ibu yang kedua? Kata ibu yang kedua, maaf Raja, ini bukan bayi saya, ini bayi yang ibu yang pertama. Saya sudah berbohong mengaku ini bayi saya. Berikan saja bayi itu kepada ibu yang pertama. Maka Nabi Sulaiman langsung memberikan bayi ini kepada ibu yang kedua. Terkejut yang pertama, kenapa tidak dikasih saya? Tidak ada ibu kandung yang menyetujui anaknya dibelah 2. Ibu yang kedua ini dia rela, dia katakan dia berbohong asal anak ini tidak dipotong. Itu cara Nabi Sulaiman Pak. Jadi hebat dia, dikasih Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Abangnya Absalom melihat Nabi Sulaiman ini sering dibawa-bawa, ada acara pengadilan, di situ abangnya mulai sakit hati sama Nabi Sulaiman Pak. Ini nampaknya dia yang bakal jadi raja nih, kan seharusnya aku. Di situ Pak kena lagi. Akhirnya apa yang dilakukan Absalom? Mulai dia turun ke masyarakat. Asal ada masyarakat minta tolong diuruskannya. Jadi kalau ada orang baik-baik dia Bu diurusnya kita, belum tentulah niatnya baik lagi rupanya Pak. Diurusnya masyarakat Pak. Jadi tidak ada masyarakat yang sampai ke istana berurusan, dia semuanya yang membantu, sehingga kenalah hati masyarakat sama dia. Begitu kena hati masyarakat sama dia, diajaknya lah masyarakat untuk mengkudeta Nabi Daud. Dikudetanya bapak kandungnya sendiri, bayangkan sama bapak anak Nabi itu Pak. Disitulah Nabi Daud menyingkir keluar dari istana. Jadi kalau udah kena jabatan ini jangan bapak heran dari dulu sebaik-baik anak tuh. Sekarang jadi macam enggak usah heran Pak. Memang itulah ngerinya jabatan tuh. Saya ingat dulu Bu ya, jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi dekat Mall Pekanbaru tuh. Tanpa lawan Pak pemilihan saya. Duduklah saya jadi RW. Awalnya biasa aja Pak, karena saya tidak menghendakinya. Tapi Pak, pas tahun pemilihan yang kedua Bu, baru terasa saya sayang jadi RW itu. Bayangkan sama Bapak, warga saya tuh Mall Pekanbaru Pak. Jadi tiap bulan puasa tuh minuman kaleng lumayan banyaknya Bu. Bangkit sayang saya Pak. Deh kalau sempat saya tidak jadi RW lagi tuh minuman kaleng tidak ada lagi. Itu apa lagi Bu kan, Pak RW kami mau apa ini tanda tangan. Saya tidak pernah mempersulit, cuman orang tuh kadang Pak kan nyelip juga Pak. Ini ada sikit Pak RW, saya buat terkejut lah, apa nih Pak, tapi disimpan juga. Mulai sayang dengan jabatan RW itu Pak. Makanya yang saya bilang RW itu Bapak jangan tersinggung, karena ini kejadian saya nih Pak. Pas masuk tahun pemilihan kedua, saya menang mutlak, tidak ada yang ngalahkan. Di saat itulah saya mundur jadi RW, karena saya sudah tahu hati saya sudah tidak bagus dan tidak bagus lagi Pak. Karena udah duniawi itu Bu. Bayangkan berapa toko di mall tuh Bu, ngasih 1 kaleng aja Pak, penuh rumah Bu.
Nah, itu jahatnya jabatan. Jadi jangan heran orang baik berubah menjadi jahat. Nah, yang kedua, kalau Muhammad ingin harta, kami sudah sepakat mengumpulkan harta terbaik kami. Kami sudah sepakat semuanya. Waduh, soal harta nih Bu ya. Orang yang kuat tauhidnya kepada Allah aja Pak bisa hancur gara-gara harta. Rasulullah pernah menceritakan Pak, ada seorang pemuda yang sangat kuat tauhidnya. Di desanya ada pohon yang disembah oleh orang. Dia bawa kapaknya ke sana. Sampai di sana ditemui dia oleh iblis yang berwujud manusia. Mau kemana kau? Aku mau menebang pohon ini. Oh, kalau kau menebang pohon itu, kau berhadapan dengan aku. Apa urusan kau menebang pohon itu? Ini sudah banyak orang musyrik gara-gara pohon ini. Dan ku tebang pohon ini. Iblis itu melawan, langsung ditampar oleh pemuda ini. Iblis saja terkapar langsung Pak. Ampun, ampun, jangan kau teruskan kau memukul aku. Karena Pak, jin kalau sudah masuk ke alam manusia berlaku hukum manusia. Ditusuk berdarah, dipukul kena Pak. Karena dia sudah masuk ke dimensi kita, berlakulah hukum manusia. Aku janji kalau kau tidak memukul aku lagi, setiap pagi kau bangun tidur kau akan menemukan satu koin emas di bawah tempat tidurmu. Habis. Betul ya. Hilang langsung Pak. Rencana mau menebang pohon tidak jadi dia. Itulah ngeri duit tuh Pak. Duit nih Pak, kalau sedikit haram Bu, kalau udah banyak tuh harum Pak. Payah menghindarinya. Dosisnya itu bertambah, nolak ditambah lagi, nolak ditambah lagi. Kenapa narkoba tidak bisa dihapuskan? Misal ditangkap sama polisi, ini kalau kejadian di El Chapo namanya Bu, yaitu tuh mafia Kolombia itu Pak. Saya rasa ritmenya sama dengan yang ada di Indonesia. Ditangkap sama polisi. Saya kalau nangkap kamu ini berprestasi saya di kantor. Apakah setelah Anda pensiun Anda guna prestasi itu? Sampai enggak uang pensiun Anda 8 juta dolar? Diam langsung Pak. Kau pensiun mau enggak jadi apa-apa, atau kau lepaskan aku, kau terima 8 juta dolar. Akhirnya lepas Pak. Itu yang membuat dia kuat tuh jaringan tuh Pak. Enggak bisa dihapus itulah Bu. Atau ada polisi yang jujur enggak mau, sayang enggak sama anak sama istri. Enggak mau kau terima duit, hancur anak istri kau buat. Itu yang melemahkan lagi Pak. Jadi kalau udah sama duit tuh Bu ya, itu dahsyat. Akhirnya besoknya dia bangun pagi Pak, ditengoknya ada koin emas. Hari kedua dia bangun lagi ada koin emas. Hari ketiga dia bangun lagi tidak ada lagi koin emas. Dibawanya kapaknya balik. Dia mau menebang pohon itu. Dihadang oleh iblis yang sama. Kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Oh, kalau sekarang jangan kau macam-macam sama aku. Oh, tidak jerah juga kau kupukul kemarin. Langsung dia lain dipukul iblis. Dia lain terkapar Pak, tidak bisa bangun. Kenapa kau jadi kuat seperti ini? Waktu kau mau menebang yang pertama kali itu kau murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu mencegahmu. Tapi hari ini kau datang karena kau tidak lagi menemukan koin emas di bawah tempat tidurmu. Jadi kau lemah bagi aku. Jadi itu yang melemahkan tauhid kita ini adalah duit. Misal Bapak kerja nih Pak di bawah sistem, besok coblos nomor ini, kalau enggak kalian akumutasi. Akhirnya gara-gara jabatan, gara-gara uang kita pilih yang lain. Kita berharap sholat menenangkan jiwa. Tidak mungkin Pak. Selagi kita mencari duit dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, jangan harap zikir bisa menenangkan jiwa. Karena uang inilah Pak tiangnya Bu ya, yang bisa menenangkan jiwa kita dan tidak itu. Kalau sempat bisa dijengkel dengan uang, inilah caranya Pak. Gimana tauhid mau kuat jadinya? Kami itu bukan apa-apa Ustaz, masalah kami di bawah sistem. Itu tuh yang kena, takut hilang ini, takut hilang ini. Zikir juga dibawa juga, umroh tiap bulan enggak juga, tenang jiwa ya enggak lah Pak ya, karena duitnya sudah jalan yang salah jadinya. Nah itulah dahsyatnya pengaruh uang itu. Uang dibawa baik bisa baik, dibawa buruk bisa buruk. Contohnya duit bisa bawa baik itu Pak ya, Rasulullah dulu ada nama orang kaya di Mekah tuh Pak, Safwan bin Uyainah.
itu sudah penaklukan kota Mekah daripada masuk Islam, lebih baik dia melarikan diri. Ya gitu betul lah Pak, saking egonya dia kaya Bu. Kemudian dipanggil dia oleh Rasulullah, udahlah aku kasih kau waktu 4 bulan untuk berpikir menerima Islam nih. Nah bergejolaklah perang Hunain. Pas perang Hunain itu dipinjam Rasulullah lah Bu, bisa ndak pinjam baju besi kau? Dia banyak baju besi Pak, dipinjamkanlah kepada Rasulullah baju-baju besi itu. Setelah baju besi dipinjam di perang Hunain, selesai perang Hunain, diajak Rasulullah dia ke atas bukit, dikembalikan baju-baju besinya, ditunjuk Rasulullah ke bawah. Kau nampak seluruh onta, kambing, sapi di bawah itu? Nampak Muhammad? Semua itu adalah milikmu, karena kamu telah meminjamkan baju besi kepada kami. Akan dikasih harta itu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, masuk Islam langsung Pak. Itu kalau duit bisa dibuat pakai baik, harta bisa dibuat pakai baik. Saya ingat Bu ya, dahsyatnya duit ini bisa membawa kebaikan. Pengurus-pengurus masjid Pak, saya ingat tuh Masjid Itadul Umah Pandau itu dia waktu itu kan saya bilang, kapanlah kita buat gulai kambing. Akhirnya Pak setuju pengurus Pak, buatlah gulai kambing. Bulan November 2023 itu hujan sangat deras Pak. Jadi diumumkanlah sore bahwa besok kita habis ceramah subuh kita akan makan gulai kambing. Dan subuh giliran saya itu Pak, hujan sederas-derasnya Pak. Sederas itu pula jamaah yang datang. Bukan karena saya Pak, gulai kambing tuh Pak. Jadi itu duit bisa buat baik tuh Pak. Ada duit bikin brong. Saya lihat kenapa Masjid Jogokarian tuh begitu ramai gitu Pak ya. Itu duit dari umat, betul-betul untuk umat tuh Pak. Dan kedua, di sana orang tidak bisa nyumbang ria Bu, karena tidak ada tulisannya Pak. Cuman dikasih kotak, isilah. Mulut kotak kami itu muat untuk berapa juta pun duit, dan dijaga 24 jam. Jadi tidak ada orang belajar ikhlas di sana Pak, karena tidak ada dituliskan nama donaturnya siapa. Subuh jumlah jamaahnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Memang dipancing bagai harta Pak. Makan, kemudian tiap hari santunan. Anak-anak di sana, kalian mau sholat di masjid, ya ini modal, kalian jual sekitar masjid nih duit, ini modal 5 juta, tidak perlu dikembalikan, penting sholat di masjid. Sampai akhirnya masjid itu bisa bangun penginapan. Sekarang makin banyak orang nyumbang Pak, makin banyak orang nyumbang karena programnya jalan, padahal masjidnya di kampung dan tidak ada renovasi Pak, sangat biasa gitu Bu. Tapi betul-betul duit tuh mengalir di sana Pak, ngeri Bu, diservis terus, habis zuhur makan, habis asar makan, habis pokok dimanjakan Pak. Tulisan di parkirnya ngeri lagi Bu, hilang mobil Bapak Ibu kami ganti baru, hilang sepeda motor kami ganti baru, hilang sendal kami ganti dengan merek yang serupa. Siapa yang tidak tenang sholat Pak? Hilang ganti baru. Kalau pengurus masjid rata-rata tulisannya apa Bu? Tolong dikunci ganda kendaraan Anda, karena kehilangan bukan tanggung jawab pengurus. Jadi berdenyutlah jantung kita asal sholat di masjid itu Pak, kan? Karena tidak akan ada yang tanggung jawab. Nah, jadi di situ Pak, duit itu bisa buat baik Pak. Jadi kalau orang-orang baik dia berduit, waduh itu enak betul tuh Pak. Ingat saya dulu ada ustadz ngundang ceramah Bu ya, ustadz dia ngundang ceramah, saya lupa nama ustadz tuh Pak. Itu yang datang justru dikasih uang Pak, dibuat di undangan di bawah tuh, diganti akomodasi. Jadi bukan ustadz itu yang dapat amplop Bu, dia yang ngasih ke jamaah Pak. Ramai orang datang, ada yang tegini-gini matanya, pokoknya kan dapat transport Pak kan. Masjid Darul Amal belakang Telkom dulu, payah ngundang orang ceramah Pak di masjid. Kalau macam Bapak Ibu nih mau ada makan mau ndak, kan udah kuat hatinya Pak, ndak goyang lagi Bu. Di Darul Amal payah betul ngundang orang Pak ya. Datang orang rumah makan Taragung, umumkan habis ceramah saya yang ngasih makan, saya bawa lauk Taragung untuk kemari.
Diumumkan jam 5 sore, maghrib dah penuh masjid tu. Ada yang pakai jilbab miring-miring, Pak. Nampak tak pernah pakai jilbab, Pak, datang tu. Tu ada bapak Bu ya, didorong-dorongnya pintu tu bergeser, Pak, didorong-dorongnya juga. Dah berapa lama dia tak ke masjid tu kira-kira tu. Jadi duit ni bisa buat baik, Bu. Janganlah dibilang tak. Itulah pentingnya, Pak ya. Kalau kita berduit, kita bisa menggerakkan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang membuat orang Quraisy ingin melumpuhkan Rasulullah itu dengan wanita. Kau pilih, nanti kata kasih tahu kepada Muhammad itu Abu Thalib, dia pilih aja wanita yang seperti apa yang dia mau, akan kami nikahkan dengannya. Jadi kalau untuk urusan wanita ni, Pak, jangan pernah kita mengatakan iman aku kuat, tak mungkin lah, kami dah tua ni, tak mungkin, tak bisa, Pak. Ngeri, Bu. Ibu kalau tahu ada dulu mujahid Islam namanya Abdah bin Abdurrahim, penghafal Quran, mujahid Islam, pedangnya masih berdarah baru. Pas mengepung benteng orang Romawi, naksir dia dengan perempuan Kristen. Ditulisnya surat, bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan itu, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad, Pak. Tidak bisa dinasihati oleh sahabat. Bayangkan tuh, penghafal Quran, mujahid Islam. Siapa lagi, Bu? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu gelarnya Al-Mukri, Pak. Pengajar Al-Quran yang memang disayang oleh Umar bin Khattab. Cuman tidak disertai dengan tadabbur Quran. Kalau Ibnu Abbas kan memang didoakan Rasulullah tahu takwil, Pak. Nah, dulu, Bu, penghafal Quran itu yang pernah memusuhi Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah perang Nahrawan namanya. Itu perang Ali dengan penghafal Quran loh itu, Pak. Kalau Ali tahu tafsir Quran, mereka penghafalnya. Nah, itulah saya tuh sangat ingin sekali, Bu, mimpi ibaratnya pondok-pondok tahfiz itu punya pelajaran asbabun nuzul ayat, tadabbur Quran. Karena rupanya menghafal saja ngeri juga akibatnya, Pak, kalau dia tidak tahu maknanya. Contoh nih, Bu ya. Surat At-Taubah 84. Allah melarang Rasulullah untuk tidak menyolatkan kemudian mendoakan orang di atas kuburnya. Padahal ayat itu untuk Abdurrahman bin Muljam. Jadi Rasulullah dilarang jangan solatkan dia, jangan berdoa di atas kubur mereka. Akhirnya kan ayat ini ditarik orang sekarang, Bu. Jadi dengan ayat ini kita tidak boleh berdoa di kuburan. Betul kan, Pak? Padahal asbabunnya turun itu sebabnya kepada Abdurrahman bin Muljam. Terus kita kalau berbeda faham, bapaknya misalnya dia ndak, bapaknya zikir bersama, anaknya ndak, anaknya ikut pengajian nih, maka dilawannya bapak sama mamanya. Tidak ada kasih sayang di antara kita, kita tidak bisa duduk dengan ahli bid'ah. Itu sesuai surat Al-Maidah Al-Mujadilah ayat 22, bahwa orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayah kandung mereka, anak kandung mereka. Ayat itulah yang membuat mereka tidak mau bersalam, marah kepada orang yang bertentangan dengan dia. Jadi kalau orang tua sudah berbeda paham sama kita, kita tidak perlu kasih sayang sama orang tua, maka mereka menjadi pelawan, Mbak. Dia taat ibadah, tapi dia suka melawan bapaknya, tidak ada salaman di sholat, tidak ada zikir-zikir tuh. Kami tidak perlu nurut sama bapak karena bapak sudah melakukan bid'ah. Padahal ayat itu turun di saat perang Badar, Pak. Sudah bertemu dua pasukan Islam dan kafir. Cuman orang Islam bertanya, ya Rasulullah, di situ ada bapak kandung kami, ada anak kandung kami. Apa tidak berdosa nanti kami bunuh ayah kandung kami? Turunlah surah Mujadilah 22. Maksudnya apa? Kalau sudah di medan pertempuran antara kebatilan dan kebenaran, maka terputuslah hubungan tali darah. Jadi tidak bisa dibawa untuk beda paham. Nah, itu maksudnya itu, Pak. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini, Bu, dia penghafal Quran, dia bagus, tetapi dia tidak mengerti takwil Quran seperti Ali. Sehingga, Bu, begitu dia mau menikah dengan seorang perempuan, kata perempuan itu, aku mau menikah denganmu, tapi mas kawinnya kepala Ali. Disitulah dia membunuh Ali di malam 17 Ramadan gitu. Jadi ngeri, Bu. Satu lagi siapa? Ulama Madinah yang akhirnya jadi ateis, yaitu Al-Qasimi.
Al-Qasimi itu Pak, ulama Madinah yang bukunya masih jadi rujukan orang pada hari ini, tapi dia akhirnya memilih mati jadi ateis disebabkan pernikahannya dengan perempuan. Nah, jadi memang kalau orang udah dirayu dengan wanita itu Pak, ingat Bapak dulu Yasser Arafat dikasih perempuan cantik gitu. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang akan melemahkan kita nanti. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita waspadai. Cuman atuk-atuk ini insya Allah udah aman lah tuh ya. Ya. Mudah-mudahan atuk nenek ini udah aman ini untuk anak cucu atuk dan nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.